فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dan nanti akan ada tambahan lagi ya terkait dengan pembahasan ini. Kemudian dikatakan yang kelima, apa tadi syarat yang kelima? Adamu asyudud. Tidak ada syadnya. Apa itu syad? Syad secara bahasa al-munfarid, orang yang bersendirian. Ya, kalau dia bersama, kemudian tiba-tiba dia menyendiri, itu disebut syad. Orang yang bersendirian. Iya. Baik. Dan disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini definisi, kata beliau, ma yukhalifu fihi rawi man huwa arjahu minhu. Apa yang seorang rawi itu menyelisihi rawi yang lebih rajih darinya. Kemudian beliau berkata walahu tafsirun akhar sayati. Tapi ada definisi lain akan datang. Baik. Ya syudud itu dia menyendiri. Apakah dalam bentuk menyendiri tidak ada yang meriwayatkan semisal dengan itu? Atau menyendiri dalam arti dia menyelisih rawi-rawi yang lebih kuat. Orang lain meriwayatkan hal yang berbeda, dia berbeda. Para rawi, para ulama meriwayatkan sebuah riwayat, dia menyelisihi mereka. Menyelisihi. Jelas ya? Baik. Jadi ini disebut dengan apa? Syad. Jadi kalau begitu syarat hadits sahih ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah turwa, yang kedua tamamu dhabtir ruwa, kemudian yang ketiga ittisalus sanad. Saya belum terangkan ya ittisalus sanad. Baik, ini yang ittisalus sanad ini bersambung sanadnya. Bersambung sanadnya. Ya, kalau dikatakan ittisal artinya dia luput, dia lepas dari segala keterputusan. Dia selamat dari segala keterputusan. Iya, itu bahasa ringkasnya. Bisa diringkas dengan bahasa lain. Sanad yang bersambung itu adalah rawi yang menyandang riwayat dari orang yang di atasnya, dari gurunya. Dengan cara yang mu'tabar. Maka dia sebut saya mendengar dari guru, atau saya membaca kepada guru. Atau dia berkata saya punya riwayat, saya perlihatkan kepada guru. Atau dia berkata guru saya kasih riwayatnya ke saya dan mengizinkan saya meriwayatkan. Atau gurunya dia sebut bahwa guru menulis riwayatnya ke saya. Nah, itu bentuk yang menunjukkan bersambung. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dikatakan harus bersambung sanad, keluarlah darinya segala keterputusan. Apakah keterputusannya di satu tempat, dua tempat, atau lebih daripada dua tempat? Apakah di awal sanad, di pertengahan sanad, atau di akhir sanad? Nah, ini keterputusan banyak namanya. Dan akan datang nanti dari sebab-sebab kelemahan. Ada yang disebut hadits mursal, ada yang disebut hadits mudallas, ada yang disebut hadits munqati', ada yang disebut hadits mu'dal, ada yang disebut hadits mu'allaq. Jelas ya? Jadi itu penamaan-penamaan bertentangan dengan hadits yang muttasil. Jadi kalau begitu ada 5 syarat hadits yang sahih. Yang pertama adalah turwa, yang kedua dhabtur ruwa, kemudian yang ketiga ittisalus sanad. Kemudian yang keempat adamul mu'allal, kemudian yang kelima adam asyudud. Ini 5 ini kalau dibagi bisa dibagi menjadi 2. Ada syurutun thubutiyah dan ada syurutun salbiyah. Ya, dari 5 ini ada 3 syarat itu harus ada. Harus terpenuhi. Iya. Dan 2 itu harus hilang. Tidak boleh ada di situ. Ini disebut syurutun salbiyah. Disebut apa? Syurut salbiyah.
Ya harus hilang, nggak boleh ada di situ. Ya. Dan hadits-hadits sahih banyak sekali, alhamdulillah. Dari riwayat-riwayat para ulama ahli hadits. Baik. Saya beri satu contoh ya terkait dengan masalah hadits sahih. Supaya kita ada bentuk penerapan ya. Guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu taala, beliau itu memandang bahwa belajar ilmu mustalah yang paling bagus itu apabila di setiap pembahasan dari mustalah itu diberi beberapa contoh. Nah, contoh-contoh itu memahamkan. Karena kadang kalau dibaca saya terus tidak diketahui contoh penerapannya, itu yang kadang menjadi masalah ya di situ. Begini hadits di Sahih Al-Bukhari. Panjangnya nggak apa-apa pakai hadits ini. Kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsan Sa'id ibnu Ufair. Sa'id bin Ufair ini nama lengkapnya Sa'id bin Katsir bin Ufair. Sa'id bin Katsir bin Ufair. Baik. Tadi kita sudah di pembahasan sebelumnya. Ketika ada khabar, berarti fokusnya ada dua, ada matan dan ada apa? Ada sanad. Kan begitu? Terus ketika masuk di dalam sanad, sanad itu pasti ada rawi dan ada apa? Sigatul ada, cara dia menyampaikan. Sekarang Al-Bukhari dengar dari gurunya ini dengan metode apa? Nah, beliau berkata haddatsana, menceritakan kepada kami. Ini sigatul ada namanya. Siapa guru Al-Bukhari? Sa'id bin Ufair. Baik, bagaimana kedudukan Sa'id bin Ufair ini? Ini namanya ya, Sa'id bin Ufair. Sa'id bin Katsir bin Ufair bin Muslim Ibn Yazid Ibn Al-Aswad Al-Ansari, Abu Uthman Al-Misri.
Kunyahnya Abu Uthman, orang Mesir Al-Ansari maulahu. Di tabaqat ke-10. Dia tinggal di Mesir. Iya. Lahir tahun 146 Hijriah, wafat tahun 226 Hijriah. Nah. Baik. Kata Ibnu Judaid ditanya kepada Yahya bin Ma'in, kata beliau thiqah. Baik. Kata Ad-Dhahabi Al-Hafidh, kata Abu Hatim, saduq laysa bithabat. Kana yaqra min kutubin nas. Baik, ini enggak terlalu ini ya, sebenarnya rawi ini mungkin dari sudut riwayat dia dihasankan ya riwayatnya. Ini masuk di dalam contoh hadits hasan ya. Tapi hadits yang kita kaji ini banyak riwayatnya ya. Banyak mutabaahnya. Baik, saya lihatkan dari sanad yang lain di Sahih Al-Bukhari. Ini hadits yang sama. Baik, dari jalur Hibban. Nah, Hibban ini dikatakan oleh Ibnu Ma'in laisa bisahibi hadits wala ba'sa bihi. Ibnu Ma'in itu hati-hati ya, beliau imam terlalu ketat kalau dia bilang rawi itu la ba'sa bihi, itu kadang rawinya itu bagus sekali sudah. Begitu. Sebab dia jarang ngasih orang angka yang tinggi. Ya. Jadi ada imam seperti itu. Karena itu Ibnu Hajar beliau sebut di takrib bahwa dia ini thiqah. Jelas ya? Baik. Ini Abdullahi Ibnu Mubarak, imam yang terkenal. Yunus bin Yazid Al-Aili dari Mesir. Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab bin Zahra. Humaid bin Abdurrahman ini dari Az-Zuhri juga. Ini semuanya thiqah ya, terpercaya. Jelas ya? Thiqah. Kemudian yang meriwayatkan dari Az-Zuhri itu ada Ibnu Wahab di riwayat sebelumnya, ini sekarang Yunus. Jadi banyak periwayatnya meriwayatkan dari Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Jelas sampai sini? Berarti ini hadits dikatakan sebagai hadits yang sahih. Dikatakan sebagai hadits yang sahih. Baik, itu contoh di dalam untuk melihat hadits-hadits itu. Baik. Jadi itu contoh dari hadits sahih. Ya, kalau kita baca di buku-buku riwayat, nanti akan kelihatan semua ya tentang hadits-hadits yang sahih itu apa. Baik, kemudian setelah itu kata penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian setelah itu kata penulis rahimahullah. Ya, sekarang kita sudah berikan definisi hadits sahih. Pembahasan yang ketiga tentang pembagian hadits sahih. Ya, pembagian hadits sahih terbagi berapa? Terbagi dua. Ada sahih li dzatihi dan ada sahih li ghairihi. Ada sahih li dzatihi dan ada sahih li ghairihi. Itu sudah kita bahas juga. Adapun sahih li ghairihi akan datang nanti bersamaan dengan hadits hasan. Mudah nanti di dalam membahasakannya. Kemudian pembahasan yang keempat syarat-syarat hadits sahih. Ini juga sudah kita bahas ya. Kemudian yang kelima definisi dan pembagian dhabt sudah kita bahas. Yang keenam perbedaan tingkatan kesahihan. Baik, ini diucapan Ibnu Hajar setelahnya. Kata beliau wa tatafawatu rutabuhu bitafawuti hadhil awsaf. Ya. Dan rutbahnya bertingkat-tingkat. Rutbahnya bertingkat-tingkat sesuai dengan apa? Tafawut dari awsaf ini. Jadi sekarang awsaf, maksudnya awsaf itu syarat sahih.
Syarat sahih di sini ada berapa? Ada 5. Iya. Syarat sahih. Ada 5. Jadi berdasarkan dengan 5 ini, di situ terjadi tafawud. Terjadi tafawud. Ya kalau misalnya rawinya itu semakin kuat riwayatnya, maka dia lebih tinggi daripada rawi yang riwayatnya misalnya pertengahan, sedang-sedang, riwayatnya tidak begitu kuat. Jadi berdasarkan dengan ausaf ini, disitulah terjadi perjenjangan. Bertingkat-tingkat. Iya. Terjadi perjenjangan. Nah, dari situlah muncul para ulama rahimahumullahu taala kadang memberikan bahasa-bahasa. Misalnya ini sanad dikatakan asahul asanid, sanad yang paling sahih. Seperti misalnya Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari Ibnu Umar. Itu dikatakan sanad yang paling sahih. Atau ada yang mengatakan sanad yang paling sahih Muhammad bin Sirin dari Abidah As-Salmani dari Ali bin Abi Thalib. Dari mengatakan sanad yang paling sahih Ibrahim An-Nakhai dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud. Iya. Alqamah bin Qais maksudnya ya, dari Ibnu Mas'ud. Baik. Jadi itu dari kedudukan tingkat tinggi ya, seperti Malik dari Nafi dari siapa? Ibnu Umar. Ini sahih. Di atas puncak sahih. Ada yang sahih juga tapi di bawahnya. Misalnya Buraid bin Abdullah bin Abi Burda meriwayatkan dari kakeknya Abu Burda. Abu Burda meriwayatkan dari ayahnya Abu Musa al-Asy'ari. Ini sahih juga. Tapi di bawah yang pertama tadi. Atau Hamad bin Salama meriwayatkan dari Thabit dari Anas bin Malik. Ini sahih juga. Tetapi di bawahnya. Jelas ya? Jadi maksudnya tingkatan sahih itu bertingkat-tingkat sesuai dengan rutbahnya. Iya. Baik. Nah, di sini mengetahui keahlian mengetahui tabaqat itu dari keistimewanya ahli hadits. Sebab itu diperlukan ketika mentarjih riwayat atau mentarjih pembahasan-pembahasan di berbagai bidang ilmu. Karena mereka bisa menilai dari sanad-sanad dan riwayat-riwayat. Baik. Iya. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala di sini berkata wa min thamma quddima sahihul Bukhari thumma Muslimun thumma syartuhuma. Nah, dari situlah min thamma maksudnya dari situlah lebih didahulukan kitab Sahih Al-Bukhari di atas kitab Sahih Muslim. Di atas kitab Sahih Muslim. Iya. Setelah itu kitab atau hadits yang berada di atas syarat mereka berdua. Berada di atas syarat mereka berdua. Di sini saya poinkan satu pembahasan yang ketujuh, awalan atau awal penulisan ya itu diperbaiki ya nih, awal penulisan dalam kumpulan hadits semata atau awal penulis dalam kumpulan hadits sahih semata. Baik. Ya kalau berbicara tentang siapa yang paling pertama menulis hadits sahih, ini memang pembahasan dibahas ya. Karena ada dari sebagian ulama yang ingin seperti itu menulis hadits yang sahih, tapi belum tercapai maksudnya dan keinginannya, dan kadang ada yang tertulis tapi oleh para ulama yang lain tidak dianggap seperti itu.
Ada yang paling populer, yang pertama di dalam hal itu adalah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Muslim. Dan mereka ini didahulukan di atas hal tersebut. Iya. Baik. Dan di sini terdapat perbedaan pendapat di tengah para ulama yang mana lebih dahulukan, apakah Al-Bukhari lebih dahulu di atas Muslim? Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua sebaliknya, Muslim dahulu di atas apa? Al-Bukhari. Dan ada pendapat yang ketiga bahwa keduanya sama. Keduanya sama. Dan ada pendapat yang keempat, tawakuf. Sebutkan tawakuf. Maksudnya dia tidak bisa menentukan mana yang lebih baik di antara kedua ya. Iya, tapi mayoritas ulama Al-Bukhari itu lebih sahih daripada sahih Muslim. Iya. Dan dasar kenapa Al-Bukhari rahimahullah lebih didahulukan karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, Al-Bukhari itu bersendirian, ada rawi khusus di Sahih Al-Bukhari, cuma di Bukhari saja. Itu jumlahnya maksudnya tidak ada di Sahih Muslim rawi ini. Itu jumlahnya ada 435 rawi. Ini khusus di Sahih Bukhari, tidak ada di Sahih Muslim rawi ini. Yang dibicarakan dari rawi ini itu jumlahnya cuma 80 rawi saja. Maksudnya dibicarakan, ada yang mengkritik dan seterusnya. Adapun Imam Muslim, beliau bersendirian di Sahih Muslim dari Sahih Bukhari, itu lebih banyak lagi, rawinya ada 620. Beliau bersendirian dan yang dikritik itu 160. Berarti lebih banyak yang dikritik di Sahih Muslim daripada di Sahih Al-Bukhari dari sudut rawinya. Kemudian yang kedua, rawi yang dikritik itu tadi, itu Bukhari tidak memperbanyak mengeluarkan riwayatnya. Berbeda dengan Muslim. Kadang beliau lebih banyak. Kemudian yang ketiga, dari rawi yang dikritik terhadap Al-Bukhari itu kebanyakannya guru-gurunya. Guru-guru Al-Bukhari. Dan itu tidak ada masalah ya, karena kadang ada yang mengkritik guru saya. Saya lebih kenal guru saya daripada kamu. Kan begitu. Tapi kalau Imam Muslim, kebanyakan yang dikritik itu bukan di tingkatan gurunya, tapi yang di atas. Maksudnya itu sangat kuat sekali kalau datang imam yang mengkritiknya. Iya. Kemudian dari sudut yang lainnya, iya. Dari sudut bersambung sanad. Kalau Imam Muslim rahimahullah syarat bersambungnya itu yang penting semasa dan mungkin berjumpa. Tapi kalau Imam Al-Bukhari beliau syaratkan berjumpa walaupun satu kali. Mendengar hadits walaupun satu kali. Diketahui dia syah berjumpa walaupun dalam satu kali mendengar. Atau dia punya riwayat darinya yang sudah syah dia mendengar dari gurunya. Baik. Itu diantara beberapa alasannya. Dan ini sebenarnya banyak alasan-alasannya. Hanya saya ini pembahasan bukan kita memperpanjang pembahasan di sini. Ya, tapi secara umum bahwa Sahih Al-Bukhari itu lebih didahulukan. Ada ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa ma'ala dhahril ard kitabun fil ilmi ba'da kitabillah asahhu min kitabi Malik. Kata Imam Syafi'i, tidak ada di atas muka bumi ini sebuah kitab tentang ilmu yang lebih sahih. Tidak ada di atas muka bumi ini sebuah kitab tentang ilmu setelah Al-Quran. Tidak ada yang lebih sahih kecuali kitabnya Imam Malik. Imam Malik sebelum Bukhari dan Muslim ya? Iya. Sebelum Bukhari dan Muslim.
Maka dikatakan bahwa itu ucapan Imam Syafi'i sebelum ada kitab apa? Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Tapi diambil dari ucapan siapa? Ucapan Imam Syafi'i bahwa Imam Malik itu, kitab Imam Malik, ada yang mengatakannya sebagai kitab yang sahih. Tapi bersamaan dengan itu ada sebagian guru Imam Malik yang dilemahkan oleh para ulama. Dan ada riwayat-riwayat di Imam Malik terputus, di malumi ya, dari Balaghat Imam Malik. Sampai ada tulisan khusus tentang Imam Malik berkata, balagani, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah berkata begini. Ya, antara Imam Malik tidak berjumpa dengan Rasulullah, berarti ada perantara terputus begitu. Baik.